bertanya, Mas, kalau kita jual game digital itu perlu dikirim lewat kurir atau tidak? Jadi sudah tahu dari jawaban video ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan adalah video lanjutan yang kemarin sudah saya buat yang ini ya teman-teman. Nanti saya munculkan thumbnailnya juga di sini ya seperti ini. Nah, pada video yang sebelumnya saya membahas tentang akun game online yang laris dijual di eBay, yaitu di bulan Juni 2024. Sedangkan ini adalah tindak lanjut dari video tersebut. Nah, kemarin itu saya sudah sempat menanyakan dengan penjual seller yang menjual akun game online-nya yang laku ya teman-teman. Saya ambil contoh itu adalah Smartware IT kemarin. Jadi kemarin saya bilang, maaf saya bertanya, apakah menjual game yang seperti game digital nih, seperti Roblox itu kita harus mengirimkan juga fisiknya atau istilahnya ditulis dalam amplop, atau kita cukup mengirimkan datanya saja itu di eBay kayak gitu ya. Jadi antara kita ngirim barang lewat kurir atau tidak perlu dikirim lewat kurir, itulah intinya kira-kira. Nah, jadi dijawab kemarin itu tanggal 25 itunya kita hanya memerlukan informasi akunnya saja. Nah, saya coba tekankan lagi, saya tanya lebih detail karena dia memberi jawabannya masih ambigu ya, kurang jelas. Jadi maksud saya, apakah kita masih mengirimkan lewat kurir? Maksudnya saya tanya lagi, benar-benar game digital, akun digital itu betul-betul perlu dikirimkan lewat kurir atau tidak? Apa maksudnya dengan Wii? Nah, saya coba lebih lebih tenang lagi jelasin. Maksud saya masih bingung apakah menjual game digital seperti di eBay itu butuh dikirimkan atau tidak, bro. Nah, baru dia jelaskan lagi kan, saya adalah seseorang yang menjual akun Roblox katanya, dan jika kamu beli maka saya akan mengirimkan akunnya lah, istilahnya ID gamenya itu, dan kamu akan mendapatkan full access dari itu. Ya, saya juga sebenarnya dengan penjual yang sukses menjualkan game digital itu ya jawabannya seperti ini masih menggambang ya. Makanya akhirnya besok paginya itu, ini di malamnya ya, di malam tanggal 24 Juninya, hanya di malamnya itu di pagi harinya tanggal 25 Juni ini saya bertanya juga di grup eBay nih, ada namanya eBay for Beginner. Intinya ini sebenarnya dia khusus untuk Amerika aja ya, orang-orang Amerika aja. Jadi kalau teman-teman mau masuk sini ya jangan pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Inggris. Jadi saya tanya lagi kan, pertanyaan yang sama istilahnya di grup ini. Intinya tuh, apakah kalau kita jual game digital itu kita perlu kirim lewat kurir atau tidak? Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu ada seseorang yang berbaik hati, dia mengirimkan link menuju eBay teman-teman. Nah, akhirnya saya coba menuju link yang diberikan dia tadi teman-teman. Jadi seperti ini kebijakannya. Barang yang dikirimkan secara elektronik hanya dapat didaftarkan oleh penjual yang disetujui oleh eBay dan harus mengikuti kebijakan kami. Nah, jelas bahwa kalau misalnya kita ingin berjualan game digital tadi, atau NFT, ataupun tiket, termasuk ini ada, ataupun yang lain-lainnya, itu kita harus istilahnya mendapat persetujuan dulu, harus disetujui oleh eBay dulu. Jadi nggak semua penjual itu boleh menjual barang di kayak akun game digital itu di eBay ya teman-teman. Jadi kita baca lagi ya teman-teman, karena sifat barang dikirim secara elektronik, perhatian ekstra perlu diberikan untuk mencegah pelanggaran kekayaan intelektual dan minimalkan risiko bagi pembelinya. Apa saja kebijakan? Barang-barang yang dikirimkan secara elektronik, maksudnya digital tadi ya, yang tidak diperbolehkan antara lain. Nah, ini yang dilarang, yang tidak boleh istilahnya dijual di eBay. Kunci perangkat lunak yang tidak diizinkan oleh penjual. Maksudnya di sini adalah serial number ya. Kita kan sering lihat tuh ada ya kalau di Shopee itu yang jual serial number untuk Microsoft Office, atau serial number untuk misalnya software apalagi gitu kan. Nah, itu nggak boleh teman-teman kita jual di eBay, karena kalau kita berani jual serial number atau code ataupun yang lainnya itu dilarang di eBay. Kemudian 2, salinan digital atau kode film yang disertakan sebagai bagian dari pembelian item fisik. Misalnya gini, misalnya kita beli video atau game asli, lalu kita perbanyak, istilahnya kita burning lah, kita copy lah, kita duplikat lah. Nah, duplikat itu yang kita jual dengan seharga itu yang tidak diperbolehkan teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, bahwa walaupun istilahnya sifatnya itu digital atau elektronik, itu kita tidak boleh menjualkannya itu berdasarkan hasil burning. Jadi benar-benar misalnya kita beli Blu-ray-nya, entah itu game atau movie asli dari toko, ya itu juga yang kita jual. Nggak boleh kita perbanyak salinannya itu sebanyak-banyaknya lalu kita jual di eBay dengan harga yang lebih murah, itu nggak boleh juga kita.
Jadi penjual perlu menyertakan disk fisik dengan penjualan salinan atau kode digital. Nah, jadi kita juga harus istilahnya di sini jelas. Jadi kita juga harus mengirimkan barangnya itu lewat kurir. Dari sini jelas ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya lagi, Mas itu kira-kira barangnya tuh tidak usah dikirim lewat kurir atau dikirim lewat kurir. Jadi dari sini bisa jelas dikatakan walaupun dia game digital, teman-teman tetap harus mengirimkannya lewat kurir ya, teman-teman. Ini udah jelas nih kebijakan eBay. Penjual harus mendapatkan persetujuan eBay untuk mencantumkan barang yang dikirim secara elektronik di luar kategori. Nah, ini karena saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi kayak gini, teman. Ntar ya, saya translate lagi ya, ubah lagi ke English, ke detect language. Nah, ini dia. Ke bagian everything else, kemudian informasi produk atau everything else ke informasi produk, kayak gitu ya, teman. Bagian kategorinya kita coba balik lagi ya. Saya agak sulit juga. Dia masih bahasa Inggris ya. Kemudian penjual yang tidak disetujui oleh eBay mencantumkan barang yang dikirim secara elektronik harus mencantumkan barang mereka di kategori, yaitu tadi ya, yang kategori yang tadi dalam bahasa Inggris tadi, dalam format iklan baris. Pengecualian terhadap bicara ini mencakup pengiriman secara elektronik. Jadi untuk persyaratan ini juga termasuk yang ini ya, teman-teman. Termasuk tiket. Tiket itu kan kadang ada cuma nomornya aja kan, atau ada QR-nya aja. Kalau QR mungkin bisa masuk akal ya, tapi kalau jual tiket itu kan harus ada fisiknya, jadi harus dikirim juga. Nama domainnya ya misalnya kayak website lah. Nama website misalnya hada.com, digital kan, elektronik kan. Berarti kita juga harus kirim juga data-datanya itu lewat amplop ke rumah dan kirimkan ke alamat dia. Gitu juga. Kartu perdagangan digital. Maksudnya apa nih? Maksudnya digital trading card. Nah, digital trading card ini kan kayak apa ya? Kartu-kartu digital gitu kan. Apalagi yang berbasis itulah. Itu juga harus dikirimkan lewat kurir, teman-teman. Datanya tuh. Jadi nggak boleh kita cuma lewat eBay saja. Jadi kita harus mengirimkan juga lewat kantor pos ataupun lewat kurir yang lainnya, atau dikurirkan yang lain, karena ada banyak tuh selain kantor pos, bisa lewat USPS, bisa lewat FedEx ataupun yang lainnya ya, teman-teman. Kemudian game-game virtual, termasuk tadi item-itemnya, mungkin senjatanya, bajunya, atau aksesorisnya, ataupun celananya, bajunya, semua jenis yang berhubungan dengan online game itu harus dikirimkan juga ya ke sellernya. Kemudian NVT juga beberapa tahun terakhir ini cukup marak nih NVT. Jadi NVT ini hanya dapat dijual jika memenuhi syarat bahwa ini penjual harus memenuhi persyaratan penjual yang dijelaskan dalam kebijakan persyaratan klien produk. Jadi teman-teman harus cek juga ya. Jangan istilahnya malas-malas kalau memang pengen dijual alat ini. Kemudian NVT tidak boleh berisi konten bersifat khusus dewasa, melanggar kekayaan intelektual atau tidak mengikuti kebijakan eBay. Nah, ini hati ini teman-teman. Jadi harus benar-benar dipelajari betul persyaratannya. Harga listing tidak boleh melebihi $10.000 dan tidak boleh menggunakan format lelang. Lelang ini auction ya, maksudnya tidak bisa menggunakan auction atau penawaran terbaik. Ini adalah best offer nih. Jadi kita nggak bisa menggunakan kalau NVT itu untuk format yang best offer ataupun yang lainnya. Kemudian juga mereka mungkin hanya terdaftar di sesuai tempat penjual berada. Jadi kita tidak boleh menjualkannya selain di eBay, teman-teman. Jadi harus di eBay aja kalau mau berjualan secara elektronik ini. Makanya kalau misalnya teman-teman itu sebenarnya bisa aja sih kita jual selain di eBay, mungkin di Mercari ataupun di Postmart apapun di situs e-commerce lainnya, mungkin di Etsy ataupun dimanapun itu bisa sebenarnya. Tapi ya kalau peraturan eBay kayak gini, kalau dia ketahuan ya akun kita bisa diblokir. Mending barang digitalnya itu lewat eBay aja, teman-teman. Mereka harus terdaftar dalam kategori NVT yang benar dan tidak boleh terdaftar dalam beberapa kategori. Nah, ini harus diperhatikan ya, teman. Jadi kita harus benar-benar tahu tadi kategori yang benar untuk datanya tersebut. Barang tersebut tidak boleh jual bersamaan dengan barang fisik dan kebijakan pengembalian harus tidak ada pengembalian diterima. Itu juga, dan layanan percetakan NVT tidak diizinkan. Jadi kita nggak boleh mencetak secara banyak gambar yang satu itu dicetak yang untuk yang lain. Jadi benar-benar harus unik gitu loh, teman. Aktivitas di eBay diwajibkan untuk mengikuti kebijakan ini, perjanjian penggunaan eBay dan semua hukum yang berlaku, serta menghormati hak-hak pihak ketiga. Jika tidak, eBay dapat mengambil tindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan perjanjian penggunaan eBay, dan bahkan mungkin diwajibkan secara hukum untuk melakukannya. Tindakan tersebut dapat mencakup sebagai contoh saja menghapus listingan. Kalau kita tidak mengikuti aturan ini, listingan kita dihapus, itu masih mending ya. Itu paling rendah itu dihapus listingan itu adalah termasuk peringatan yang masih bisa ditolerir lah. Saya nggak masalah kalau dihapus listing. Mengeluarkan peringatan, nah ini mulai lebih tinggi lagi istilahnya hukumannya. Kalau masih juga setelah dikeluarkan peringatan kita masih juga tetap melakukannya pelanggaran tadi, kita akan dibatasi. Nah, ini saya berada pada tahapan dibatasi aktivitas saya karena saya mendapatkan bad buyer experience. Nanti videonya yang ini ya. Saya
Saya sebenarnya juga kurang semangat di eBay ini karena gara-gara saya cancel order banyak orderan di bulan sebelumnya, di bulan Mei itu ada sampai 7 buah cancel order, makanya akun saya itu dibatasi gitu. Nah, ya gimana pun ya itu kesalahan saya karena saya salah dalam menyeting istilahnya shipping, dan kemudian adanya penangguhan akun. Penangguhan akun itu yang mungkin disuspend ya, atau akun kita diblokir atau dihapus. Kita lanjutkan lagi tadi itu dari ininya ya, peraturan eBay-nya. Saya masih bingung, saya tetap aja ngotot ya. Saya masih bingung. Poin utamanya itu apakah game digital akun itu tetap kita harus kirim lewat kurir atau tidak. Jadi yang memberikan link tadi ya, tetap kirimkan kodenya itu lewat kurir, tapi juga harus membaca peraturan seperti yang dia berikan di atas. Oh, seperti ini. Nah, itu tadi teman-teman jawabannya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada lagi yang bertanya, Mas, kalau kita jual game digital itu perlu dikirim lewat kurir atau tidak? Jadi sudah tahu dari jawaban video ini ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.